Anda merenungkan hidup Anda, saya merenungkan hidup saya. Pertanyaan pendasarnya adalah, setelah kita game over, ada nggak next-nya gitu? Berikutnya, ada nggak to be continue hidup kita? Ayo, mari kita merenung. Nah, mengapa saya buka renungan hari Minggu ini dengan hal itu? Karena kita menemukan dua hal yang luar biasa. Yang pertama, kita belajar dari iman Abraham. Abraham disebut bapak orang beriman. Dan yang kedua, dari Injil Lukas, dikatakan kita tidak tahu kapan putra manusia datang. Artinya, kita diambil Tuhan itu kapan kita tidak tahu. Bersyukurlah Anda, saya yang sudah dibaptis di dalam gereja Katolik ini dan menjadi pengikut Kristus. Amin, saudara-saudariku. Mengapa saya katakan bersyukur? Karena kita sudah tahu, sudah jelas. Nanti kalau saya mati, berarti ketemu Tuhan Yesus. Selesai. Nah, saya mengatakan kalau bukan pengikut Kristus, saya tidak tahu loh. Nanti kalau saya ngomong ABC, nanti dibilang menjelek-jelekan orang lain. Tidak, saya tidak ngomong itu. Saya hanya mengatakan sebagai pengikut Kristus, sudah jelas. Kemananya itu jelas gitu loh. Tujuannya jelas gitu loh. Tetapi perenungan ini harus Anda renungkan. Setelah mati kemana itu penting, saudara-saudara yang terkasih. Kalau tidak, kita berpikir apakah ada manusia itu yang hidup selama-lamanya? Tidak, saudara-saudari. Saya nggak bisa bayangkan, saudara-saudari, kalau saya sampai berumur 300 tahun. Sekarang aja kulit saya sudah mengelupas. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore. Romo, suster, frater, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur berjumpa pada jam kerahiman Tuhan. Kita berdoa memohon rahmat berkat-Nya, dan itu adalah gambaran bahwa kita ini adalah orang beriman. Iman itu digambarkan juga dalam bacaan pada hari ini oleh Abraham. Bahwa Abraham itu adalah bapak orang beriman. Dia dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan berkat, keturunan, mendapatkan tanah. Tetapi sepanjang hidupnya, sampai usianya sudah lanjut, baru mendapatkan anak. Tapi Abraham tetap berharap. Ketika mendapatkan anak, lalu dia diuji agar anaknya Ishak diambil oleh Tuhan. Abraham taat pada Allah. Tuhan Yesus mengajak kita untuk berjaga-jaga dalam perjalanan hidup kita, karena hidup kita di dunia ini hanya sementara. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana menghidupkan iman kita dalam perjalanan hidup di dunia ini. Untuk itu kita menyadari bahwa kadang kita lalai dalam hidup kita juga lalai untuk menghidupkan iman kita dalam kebersamaan dan dalam ziarah hidup di dunia ini. Maka marilah pada awal perayaan ini kita mohon ampun kepada Tuhan. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari, kalau kita merenungkan hidup kita, Anda merenungkan hidup Anda, saya merenungkan hidup saya. Pertanyaan pendasarnya adalah, setelah kita mati, bahasa game itu setelah kita game over gitu, ada nggak next-nya gitu? Ayo, mari kita merenung. Semua merenung ya. Ada nggak next-nya, berikutnya? Ada nggak to be continue hidup kita? To be continue hidup kita. Kelanjutan. Secara manusiawi dulu. Nah, mengapa saya buka renungan hari Minggu ini dengan hal itu? Karena terutama dari bacaan kedua tadi, dan juga dari bacaan kedua, dari kitab Ibrani, dan juga dari bacaan Injil Lukas, kita menemukan dua hal yang luar biasa. Yang pertama, kita belajar dari iman Abraham. Abraham disebut bapak orang beriman. Dan yang kedua, dari Injil Lukas dikatakan kita tidak tahu kapan putra manusia datang. Artinya kita diambil Tuhan itu kapan kita tidak tahu. Nah, bersyukurlah Anda, saya yang sudah dibaptis di dalam gereja Katolik ini dan menjadi pengikut Kristus. Amin, saudara-saudariku. Mengapa saya katakan bersyukur? Karena kita sudah tahu, sudah jelas. Nanti kalau saya mati berarti ketemu Tuhan Yesus. Selesai. Selesai, saudara-saudara. Saya mengatakan kalau bukan pengikut Kristus, saya tidak tahu loh. Nanti kalau saya ngomong ABC, nanti dibilang menjelek-jelekan orang lain. Tidak, saya tidak ngomong itu. Saya hanya mengatakan sebagai pengikut Kristus, sudah jelas. Kemananya itu jelas gitu loh. Tujuannya jelas gitu loh.
Amin? Amin, saudara-saudari. Harus jawab amin. Nah, tetapi permenungan ini harus Anda renungkan. Setelah mati kemana itu penting, saudara-saudara yang terkasih. Kalau tidak, kita berpikir apakah ada manusia itu yang hidup selama-lamanya? Tidak, saudara-saudari. Saya nggak bisa membayangkan, saudara-saudari, kalau saya sampai berumur 300 tahun. Sekarang aja kulit saya udah mengelupas. Nggak tahu Pastor Korea mengelupas nggak? Mengelupas nih. Saya dulu putih loh, saudara-saudari. Anda nggak percaya? Wah, dulu tuh saya kalau sekilas mirip bintang film Korea. Wah, kalau Anda nggak percaya, saya apalagi, saudara-saudara. Nah, artinya perubahan. Semakin lama kita nggak bisa membohongi. Umur tuh nggak bisa dibohongi, bro, sis, opa, oma. Hello, opa, oma. Karena penggemar saya ini banyak opa, oma. Halo, para opa, oma lansia rumah di Bogor. Halo, saya sapa sekali-kali lah, 2 tahun sekali. Nah, saya mau mengatakan kepada Anda, tidak ada orang yang hidup selamanya. So, selama kita di dunia itu apa yang harus kita lakukan, gitu loh. Ini yang penting. Next-nya itu apa? Nah, kita percaya pada Tuhan dan kita mengisi kehidupan kita itu dengan apa? Saudara-saudari, kalau Anda ragu dengan kehidupan yang akan datang setelah kita meninggal, ragu, Anda harus punya jawaban, begitu loh. Maksud saya itu begini, jawabannya itu harus jelas. Setelah mati kemana? Begitu loh. Sehingga kita punya yang namanya pertanggungjawaban. Karena dalam bacaan Injil tadi dikatakan, Putra Manusia datang tiba-tiba dan kita tidak ada yang tahu. Jadi bisa saja besok mati, lusa mati, kita tidak tahu. Kalau saya mendatangi misa arwah, saya memimpin misa arwah, ada petinya gitu, ada peti, ada jenazah, saya selalu mengatakan, saudara-saudari, mungkin besok yang di situ bisa saya, bisa Anda, bisa kita semua. Kapan? Kita tidak tahu. Bahkan orang yang sudah mau mati aja di rumah sakit, yang dokter mengatakan mati, nggak mati-mati, ada, saudara-saudari yang terkasih. Ada. Wah, saya pernah dipanggil memberikan baptis karena keluarganya sudah Katolik semua. Sudah Katolik semua, papanya tuh belum. Dipanggil di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Wah, saya dari bandara dijemput karena pastor paroki ada pertemuan pastor-pastor di Jakarta. Saya ada pas masuk Jakarta ditahu saya dijemput. Baru turun dari pesawat, saudara. Dijemput ke rumah sakit itu. Wah, di perjalanan tuh anaknya cerita, Romo, papa saya itu mau meninggal. Papa saya itu belum Katolik. Kami semua juga Katolik, kan berharap papa Katolik. Terus papa itu tapi bisa diajak ngomong. Kami minta dia dibaptis. Bisa nggak langsung? Oh, bisa. Karena umurnya nggak lama. Oh, bisa. Saya dalam hati saya, orang mau mati juga kan. Kalau nggak mati ya serahkan pastor paroki toh. Mau mati ya dalam hati kita, masa menolak orang mau mati. Masa kamu pelajaran dulu, mati kita nanti mati, belum tentu hidup dia. Saya datang ke rumah sakit. Tapi bisa diajak omong? Bisa. Saya dengan penuh deg-degan ya menghadapi orang mau mati loh. Opa, iya. Opa mau jadi orang Katolik? Mau. Terus, Opa percaya kepada Kristus, siapa lagi itu? Loh, jadi selama ini tahunya Yesus. Aku percayanya pada Yesus. Oh ya itu, Yesus sama dengan Kristus. Oh namanya 2, oh 1. Waduh. Nah, terus opa percaya. Udah saya baptis. Apa langsung baptis, sudah jadi Katolik. Saya bilang, nanti laporkan pastor paroki, bilang dalam keadaan darurat. Anda tahu apa yang terjadi? Saya pulang, 3 hari kemudian diberitahu papanya pulang. Bukan pulang meninggal, sembuh. Dalam hatiku saya bingung ini. Kalau gitu kan dia persiapan di paroki toh, katekumen sampai deh. Nah, sembuh sampai sekarang nggak meninggal. Lah, misteri toh. Misteri, saudara-saudari. Padahal dokter sudah menyerah. Wah, anaknya langsung WA saya. Romo, luar biasa berkat Romo. Dalam hati saya, biasa aja keles. Tuhan itu saya biasa-biasa saja. Sembuh, saudara-saudari. Tapi ada juga yang berharap jangan meninggal. Belum disentuh Romo, meninggal, saudara-saudari. Ada banyak. Ayo, gimana? Nah, saudara-saudara yang terkasih, iman, dikatakan tadi, luar biasa gambaran mengenai iman itu, saya suka sekali. Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Jadi kita berharap, berharap dapat mobil, berharap punya rumah, berharap ini, yang belum punya jodoh, berharap dapat jodoh, yang sudah dapat jodoh, ya cukup 1 saja, gitu. Berharap, ini iman, saudara-saudari. Saya ngomong gitu, anak-anak OMK pada senyum-senyum. Nah, saudara-saudara yang terkasih, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Del, kitab suci yang mengatakan. Dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Wow, bukti. Jadi iman yang kita harapkan, dan bukti yang kita tidak lihat. Nah, sebab oleh inilah para nenek moyang kita termasuk Abraham telah memberikan kesaksian. Anda bisa bayangkan, Abraham disuruh pergi oleh Tuhan ke tanah terjadi yang dia tidak tahu. Dan Abraham percaya bahwa Tuhan tidak PHP. Tahu PHP? Pastor Korea tahu PHP? Belum tahu? Kurang gaul Pastor Korea ini. Pemberi harapan palsu. Karena zaman sekarang banyak yang PHP. Bukan pastor harapan palsu, tapi pemberi harapan palsu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak PHP. Amin. Terbukti Abraham, terbukti para santo-santo dan lain sebagainya.
Nah, kalau gitu, saudara-saudari, kalau Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat, dan untuk itulah aku datang, membawa semua muridku kepada Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat. Wow, kita punya tempat, saudara-saudari. Kita punya tempat, saudara-saudari. Ini iman, saudara-saudari. Ini iman. Setelah kita meninggal, kita bersama dengan Tuhan. Itu pasti, yakin. Penyamun yang bertobat pun, Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Apalagi Anda dan saya. Tapi pertanyaannya, pantaskah Anda bersama Tuhan di surga? Pantaskah saya, Anda, kita semua? Ataukah kita hanya bangga sebagai orang Katolik? Apakah kita bangga dengan baptisan yang kita terima? Apakah kita bangga dengan iman kita tanpa mengisinya dengan sesuatu yang bermanfaat, berguna bagi sesama saudara-saudari? Tanpa diisi dengan sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi sesama. Tuhan sangat mengasihi kita, saudara-saudari. Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan memberikan kemuliaannya untuk kita. Pertanyaan pentingnya, seperti yang dikatakan Mazmur tadi, bahagiaku terikat pada Yahweh. Bahagiaku terikat pada Yahweh, tidak. Dan harapanku, artinya kita berbahagia dan berharap tidak. Dalam kesulitan kita, dalam penderitaan kita, kita terus berharap. Kita terus percaya pada Tuhan. 3 hari yang lalu, saya memberikan seminar. Bukan seminar. 2 hari yang lalu, hari Rabu, saya memberikan pendalaman Alkitab secara online. Temanya bagus sekali. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Saya katakan pada peserta pendalaman Alkitab, pendalaman kitab suci, mataku tertuju padamu, tertuju pada Tuhan. Dan bukan mata kita tertuju pada masalah kita. Karena pada sering kita orang berfokus hanya pada masalah, problem, hutang, dan penyakit, dan lain sebagainya. Iman kita mengajarkan mata kita tertuju pada Tuhan, bukan pada masalah kita. Yang sering terjadi, mengapa orang stres, sulit tidur, dan lain sebagainya, marah-marah, dan lain sebagainya, bingung, kacau, galau, stres, dan gak jelas. Ujung-ujungnya masuk rumah sakit jiwa atau bunuh diri. Karena apa? Matanya tertuju pada masalahnya. Kalau Anda pergi ke gereja, percaya sungguh bahwa Tuhan memberkati Anda. Kalau Romo mengangkat tubuh Kristus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Anda menjawab seperti perwira dari Kapernaum, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Sembuh secara rohani dulu. Karena Yesus kalau menyembuhkan orang sakit nggak langsung mengatakan, hai, sembuh kau, kakimu yang lumpuh sembuh. Tidak. Matamu buta, sembuh. Tidak. Dosamu sudah diampuni. Artinya secara rohani. Dan begitu menyusul juga kesembuhan jasmani. Pertama dan utama adalah kesembuhan rohani. Rohanimu itu sembuh atau belum? Rohaniku itu sembuh atau belum? Jadi kalau kita diminta mata kita tertuju pada Tuhan, kita diajak seperti Abraham memiliki iman yang menjadi dasar apa dari yang kita harapkan, dan dasar bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu adalah apa? Adalah kita sungguh percaya pada Tuhan, titik. Nggak ada yang namanya kompromi, ya atau tidak. Adanya ya, amin, saudara-saudari. Seberat apapun masalah Anda, sesulit apapun, sekali lagi, sebenarnya kalau Anda mendengarkan khotbah saya dan menjalankannya, Anda tidak akan stres lagi. Anda akan tidur dengan nyenyak, meskipun banyak utang, saudara. Meskipun di rumah Anda, di luar tuh debt collector menanti. Kalau debt collector menanti membunuh Anda, bunuhlah. Karena saya akan menuju kepada Bapa. Kalau mau mukul, pok, laporkan polisi, selesai. Saudara-saudara, ada pasalnya, penganiayaan. Saudara-saudariku yang terkasih, iman membuat kita luar biasa. Amin. Lah, imannya, aminnya sungguh-sungguh. Ini OMK-nya amin, amin. Amin. Lihat kayak saya nih. Semangat, saudara-saudara. Meskipun capek, seharian saya masak tadi. Saya masak, saudara-saudara. Hobi masak. Nah, saudara-saudari yang terkasih, untuk menutup renungan ini, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Jadi Anda berharap belas kasih Tuhan, terus berharap. Seperti Abraham berharap, terus berharap, sehingga dia mendapatkan anaknya. Sarah yang istrinya sudah tua bisa mendapatkan anak. Berharap. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kita belum melihatnya, tapi percaya. Titik, saudara-saudari. Percaya nanti Anda pun, andai kata saya meninggal, saya pun hidup dalam kasih Tuhan. Kita tidak pernah melihat surga. Kita tidak pernah melihat setelah mati itu bagaimana. Tidak ada satupun manusia yang tahu setelah mati bagaimana. Ini adalah iman. Buktinya apa? Kita percaya, titik. Urusan nanti urusan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak PHP. Seperti Tuhan tidak mem-PHP Abraham. Seperti Tuhan tidak mem-PHP para nabi-nabi yang lain.
Tapi Tuhan memberikan betul-betul janjinya, membuktikan janjinya. Yang diminta dari Anda dan saya, percaya, titik, percaya. Anda mungkin sekarang lagi miskin, lagi susah, lagi banyak masalah, percaya. Titik, saudara-saudari. Dan bukti percaya itu dibuktikan dengan tindakan sikap. Tindakan sikap bahwa suatu akan menjadi baik. Everything will be okay. Life is beautiful. Hidup itu indah dan benar-benar indah. Dan keindahan hidup itu Anda yang memutuskan. Sehingga Anda tidak bisa stres lagi. Amin. Anda bisa tidur dengan nyenyak, makan meskipun hanya dengan nasi dan air putih, saudara-saudari. Saya pernah nasi dan air putih. Karena ayamnya diambil ayam, saudara-saudara. Saya lagi mau makan ayam, lauk dimakan. Ya sudah. Makan. Enjoy, saudara. Hidup itu Anda yang memutuskan. Enak, bahagia, sukacita, Anda yang memutuskan. Karena Tuhan. Amin, saudara-saudari. Iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi kita percaya bahwa semuanya akan baik. Semuanya akan baik. Tuhan memberkati. Marilah bertekan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Bapak Ibu Saudara-saudari, Romo Frater, terima kasih. Terima kasih untuk Romo Lulus dengan semangat khotbahnya luar biasa. Tuhan memberkati. Dan juga terima kasih untuk para petugas yang lektor, pemazmur, Bu Susilawati yang merayakan ulang tahun kemarin lah. Ya. Dan juga live streaming Anto, Tius, Ramba. Semangat teruslah. Lalu untuk kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan lupa subscribe. Sudah 8.000, terima kasih. Tuhan memberkati. Sekarang mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada